Romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan bulan Maria dan bulan katekis liturgi tahun 2021 untuk hari yang ke-26. Dengan judul renungan, Santo Yusuf, seorang bapak yang menerima. Kali ini bersama saya, Yulita Peniriandari, Prodiakon Paroki Santo Albertus Agung Cetis, Yogyakarta. Untuk mengawali renungan kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kepadamu. Dengan setia Engkau membimbing dan menyertai kami setiap hari. Perkenankanlah kami mendalami dan memahami renungan yang akan kami baca dan dengarkan ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dapat menemukan renungan ini pada buku panduan halaman 60. Santo Yusuf, seorang bapak yang menerima. Paidi, seorang karyawan, tampak tertunduk lesu manakala mendapatkan surat PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia sempat bertanya di dalam hati, mengapa di masa pandemi ini ia mengalami serangkaian peristiwa berat secara bertubi-tubi, mulai dari persoalan pekerjaan hingga kebutuhan hidup keluarga yang terus meningkat. Beruntung bahwa Paidi adalah pribadi yang tidak mudah menyerah pada keadaan dan percaya pada seluruh rencana Tuhan yang terkadang membingungkan. Ia teringat perkataan Ayub manakala menjawab ajakan istrinya untuk memberontak terhadap semua kejahatan yang menimpanya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sosok Paidi mengingatkan kita akan gambaran Santo Yusuf sebagai seorang bapak yang menerima. Ia mengalahkan egonya dengan menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Jalan rohani yang ditunjukkan Yusuf kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan menerima. Hanya berangkat dari penerimaan, dari pendamaian ini, orang juga bisa memahami sejarah yang lebih besar, makna yang lebih dalam. Yusuf adalah pribadi yang kuat dan berani. Ia tidak mengambil jalan pintas, tetapi menghadapi semua dengan keterbukaan hati akan bimbingan Tuhan. Acap kali dalam hidup ini banyak peristiwa yang terjadi tidaklah mudah untuk dimengerti. Bukanlah masalah besar apabila saat ini segala hal tampak berjalan tidak semestinya. Teruslah maju dan berjalan ke depan, sebab Allah mampu menumbuhkan bunga-bunga di antara bebatuan. Cari, temukan, dan lihatlah bunga-bunga indah di antara semak berduri. Anda akan mengaguminya. Saudara, marilah kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tanamkanlah semangat keteladanan Santo Yusuf dalam hati kami, agar kami mampu menerima kehendak-Mu. Terima kasih pula atas renungan yang telah kami terima. Semoga dapat membawa kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan pada hari ke-26 ini. Terima kasih, berkah dalam.